saja, spoiler. Dayang Choi melihat buku catatan tersebut. Dia mengira buku itu adalah milik Dayang Han yang diberikan kepada Janggem untuk metode pembelajaran memasak. Karena menurutnya tak ada buku yang penting yang dibawa oleh Yungro, dia pun langsung menyuruh Yungro untuk segera mengembalikan buku-buku tersebut. Ketika Yungro mengembalikan buku tersebut, ia hampir ketahuan oleh Janggem. Namun di sini Yungro pandai berkelit. Bahkan ia jauh lebih marah saat Janggem menuduhnya mengambil bukunya. Janggem pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tidak mempunyai bukti. Namun satu buku yang tidak dikembalikan oleh Yungro adalah buku catatan resep milik Ibu Janggem. Saat tidak ada orang di dapur, Yungro membaca buku tersebut. Namun tiba-tiba datang Yungseng mengambil buku itu. Terjadi keributan di antara kedua wanita itu, hingga datang Dayang Han untuk melerai. Saat melihat buku itu, Dayang Han pun bertanya pada Yungro ia mendapatkannya dari mana. Yungro pun berbohong telah menemukannya di suatu tempat. Saat ditanya kembali oleh Yungro apakah buku itu milik Dayang Han pun tak menjawab. Dia langsung pergi dengan membawa buku tersebut. Melihat buku catatan itu, Dayang Han pun kembali mengenang tentang sahabat lamanya. Bahkan dia juga selama ini sedang mencari buku tersebut. Namun ia tak mengetahui di mana Myung-hee menyembunyikannya. Keesokan harinya, Yungro menceritakan kepada Dayang Choi tentang buku catatan yang ia tak kembalikan dan sekarang diambil oleh Dayang Han. Dayang Choi tentu marah karena Yungro tidak mematuhi perintahnya. Namun Yungro menceritakan tentang apa yang ia lihat, bahwa buku tersebut bukan milik Dayang Han seperti apa yang dikira oleh Dayang Choi. Gembyong pun langsung menanyakan, jika buku itu bukan milik Dayang Han, bagaimana Janggem bisa mendapatkannya? Apakah buku tersebut milik seorang Dayang yang datang bersamaan dengan Dayang Choi? Saat mendapat pertanyaan tersebut, Dayang Choi pun kembali mengingat tentang siapa saja orang yang datang bersamaan dengannya saat menjadi Dayang. Sebuah nama terlintas di dalam benaknya yang membuatnya sangat kaget, yaitu Park Myung-hee. Menghubungkan kejadian masa lalu yang berhubungan dengan Janggem, Dayang Choi pun akhirnya dapat menyimpulkan bahwa Janggem adalah anak dari Park Myung-hee. Dayang Choi pun langsung menceritakan kepada Gembyong tentang siapa Janggem sebenarnya dan hubungan antara Dayang Choi dan Park Myung-hee di masa lalu. Mendengar cerita itu, Gembyong pun meminta pada Dayang Choi untuk tetap fokus, menyusun rencana untuk kedepannya. Setelah mengamati tentang gerak-gerik Dayang Han dan Janggem selama ini, Gembyong pun dengan yakin bahwa antara Dayang Han dan Janggem belum saling mengenal tentang identitas asli mereka. Di lain tempat, Janggem masih berusaha untuk mencari buku resep milik ibunya. Dia pun mendatangi tempat penyembunyian surat wasiat dari ibunya. Namun di sana ia tak menemukannya. Dia pun berniat untuk mencari bantuan terhadap sahabat ibunya. Dan terlebih dahulu ia ingin mengetahui siapa orang itu. Dengan cara menulis surat dan menyembunyikannya di tempat penimbunan cuka kesemek. Tanpa Janggem sadari, ada seseorang yang mengikutinya. Dan saat Janggem pergi, orang tersebut mengambil kotak di mana surat wasiat dari ibunya berada. Para pejabat di bawah pengawasan Perdana Menteri Oh mulai ketar-ketir, karena tindakan korupsi mereka mulai ketahuan. Mengetahui itu, Perdana Menteri Oh pun tentu sangat marah. Mengingat di bagian dapur merupakan sumber keuangan yang sangat besar bagi dirinya. Dia pun langsung menemui Dayang Kepala untuk membahas tindakan Dayang Han yang mulai mencatat barang yang masuk dan keluar secara terperinci. Namun Dayang Kepala tidak bisa berbuat apa-apa, karena atas perintah Ratu, Dayang Kepala pun tidak boleh mengurusi tentang dapur. Atas segala temuannya, Mi Junho pun membuat laporan yang langsung tertuju kepada Raja. Dari laporan itu, Raja pun mengetahui ada monopoli dalam perdagangan yang dilakukan oleh Choi Pan-sul untuk memasok bahan-bahan makanan ke dapur kerajaan. Raja pun langsung menugaskan kepada Perdana Menteri Oh untuk mencari pemasok lain.
Karena merasa kegiatannya terusik, Perdana Menteri Oh pun berencana untuk menyingkirkan Mi Junho dan membuat pria itu tidak dapat kembali ke dalam istana. Perdana Menteri Oh pun meminta pada Choi Pansul untuk menyuruh Dayang Choi mengatasi Dayang Han. Di tempat yang berbeda, orang yang mengambil surat wasiat milik Ibu Janggem adalah Yungro. Yungro pun langsung memberikan surat wasiat tersebut kepada Gembyong. Saat Gembyong membacanya, ia sangat terkaget dan langsung pergi memberikan surat tersebut kepada Dayang Choi. Dayang Choi yang membacanya sangat ketakutan, karena dalam surat tersebut tertulis tentang kejahatannya di masa lalu. Dia pun langsung menemui kakaknya untuk membahas masalah ini. Dalam pertemuan keluarga itu, mereka pun saling bertukar informasi, di mana Choi Pansul menceritakan tentang rencana Perdana Menteri Oh yang akan menyingkirkan Mi Junho. Mendengar apa yang dikatakan pamannya, Gembyong pun sangat kaget, karena pria yang dicintainya akan dibuat celaka. Saat Dayang Choi memberikan surat wasiat dari Myung-hee, Choi Pansul pun sangat murka. Mereka pun berencana untuk menyingkirkan Janggem dan Dayang Han selama-lamanya, agar kejahatan mereka bisa terkubur bersama perginya Janggem dan Dayang Han. Setelah pertemuan keluarga itu, Gembyong pun langsung pergi menemui Mi Junho untuk memberitahu rencana Perdana Menteri Oh yang akan menyingkirkannya. Gembyong pun meminta pada Mi Junho untuk tak melawan kekuasaan dari Perdana Menteri Oh. Namun Mi Junho tak peduli. Meski nyawa taruhannya, dia akan tetap mengungkapkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Oh. Karena merasa sudah tidak ada cara lain untuk bisa menghentikan Mi Junho, Gembyong pun mengancam Mi Junho dengan cara akan melaporkan kedekatan antara Mi Junho dengan Janggem. Hal tersebut tentu akan membuat Janggem celaka, karena nantinya Janggem akan dihukum sesuai dengan peraturan Dayang. Mendengar nama Janggem disebut dan akan dalam bahaya, Mi Junho pun akhirnya berpikir apa yang ia harus lakukan agar Janggem tetap bisa selamat. Setelah bertukar pikiran dengan atasannya, Mi Junho pun akhirnya dipindahkan. Dia akan ditugaskan kembali ke bagian pengawal kerajaan dan akan ditempatkan di sebuah desa. Mereka pun tetap berencana untuk mencari bukti yang kuat agar bisa melengsarkan Perdana Menteri Oh. Janggem mengetahui Mi Junho telah dipindahkan merasa khawatir. Namun Mi Junho meminta pada Janggem untuk tidak perlu khawatir, karena ini merupakan permintaannya. Tanpa mereka sadari, ada Gembyong yang melihat kedekatan mereka berdua. Rasa cemburu pun semakin membakar Gembyong. Mengetahui Mi Junho telah dipindahkan, Perdana Menteri Oh pun mengurungkan niatnya untuk bisa menyingkirkan Mi Junho. Sebuah rapat diadakan antar para Dayang, di mana Dayang Han memimpin rapat tersebut. Dia pun membeberkan tentang kejanggalan-kejanggalan dari laporan yang ia temui. Namun, untuk kali ini dia akan memaafkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh para Dayang. Dia tidak akan melaporkan tentang penemuan ini ke bagian audit. Dayang Han pun meminta pada seluruh Dayang untuk tidak melakukan tindakan itu lagi. Dia juga meminta pada seluruh Dayang untuk mau mematuhinya dan membantunya dalam menjalankan dapur kerajaan. Atas kebijakan dan wewenangnya, para seluruh Dayang yang dulu menentangnya akhirnya tunduk dan patuh kepada Dayang Han. Karena rasa cemburu dan sakit hatinya membuat Gembyong menjadi gelap mata. Dia pun berencana akan menyingkirkan Dayang Han dan Janggem dari istana dengan tangannya. Setelah lama mencari, Janggem pun akhirnya menemukan sebuah wadah yang berisi cuka kesemek yang sama dengan milik ibunya. Dia pun bertanya pada seluruh orang wadah ini milik siapa. Dan dari mulut Dayang Min akhirnya diketahui bahwa wadah tersebut milik Dayang Han. Di tempat yang berbeda, Dayang Han ingin mengambil cuka kesemek karena miliknya telah habis. Dan saat membuka wadah tersebut, ia membaca surat yang telah ditulis oleh Janggem. Mengetahui Janggem adalah anak Myung-hee, Dayang Han pun langsung pergi mencari Janggem. Terjadi adegan India di drama Korea, di mana mereka saling berlari untuk mencari satu sama lain. Dan adegan pun harus bersambung,
Yang penasaran, tunggu part selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye.